dengan manajemen pusat pertokoan. Coba ya, ini di mal-mal itu ada space tersendiri, ada tempat bermain untuk anak, ya kan? Kalau orang tua pergi ke mall untuk kepentingannya gitu, daripada dia tinggal anaknya di rumah, dia ajak, ayo dong temani ibu ke mall. Awalnya sih anaknya malas, enggak, ayo di sana ada tempat bermain. Nanti kalau ibu pergi belanja, kamu di situ main. Dibawalah sang anak gitu. Ternyata anaknya suka di situ karena dia bisa ada tempat mainan, dia bisa berenang di bola, gitu banyak tempat-tempat bermain seperti itu. Ya? Nah, sehingga setelah belanja, ibunya mau pulang, dia lihat anaknya masih asik, sudahlah ditinggal aja dulu sambil menunggu. Jangan heran ketika pulang di rumah, anak akhirnya bilang sama orang tuanya, mak, kapan lagi kita ke mall? Karena dia senang. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah tidak anak kita bertanya, mak, kapan ke masjid? Sementara di banyak masjid, sepertinya anak-anak itu tidak mendapatkan tempat. Kalau jamaah sholat, anak-anak dikasih, kamu di belakang, gitu. Bahkan malah ada masjid yang berisik. Ya beli pulang. Gak usah ada masjid malah ya pasang pengumuman kepada orang tua yang tidak bisa mengawasi anaknya, sebaiknya tidak usah diajak ke masjid. Masya Allah. Saya paham ya, saya maklum kalau pengurus masjid menyampaikan seperti ini karena memang kita berharap supaya suasana masjid itu tuh betul-betul khusyuk gitu, jangan berisik. Tapi mestinya pun ada solusi gitu. Jangan sampai 5 tahun, 10 tahun akan datang sudah tidak ada penghuni masjid. Orang-orang tua sudah habis, tidak ada regenerasi. Ini kan tidak ada mau'izatil hasanah. Nah, seperti itu. Inilah beberapa metode dakwah yang mestinya kita sadari. Sehingga dakwah yang disampaikan itu insya Allah bisa menjadi dakwah yang efektif. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Senang kita pemirsa mendengarkan tausiah beliau, bagaimana kita berdakwah di rumah, lalu berdakwah di masyarakat. Ta'muruna bil ma'ruf, bukan saja dakwah itu bagaimana menyampaikan, tapi kita pikirkan juga bagaimana sampai dakwah itu. Setelah sampai, bagaimana orang tersebut yang sampai dakwah dari kita melaksanakan apa yang kita sampaikan. Nah, tentunya tadi disampaikan Ustaz ya, harus dari diri kita sendiri. Iya, ibda binafsi. Ya, teringat juga itu ayat Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Iya. Masya Allah. Tantangan yang paling berat bagi seorang dai itu adalah riya. Ini bahaya ini kalau misalnya seorang dai niatnya semoga saya bisa berdakwah dengan baik, mereka tangkap dengan baik sekali. Ya kan itu menyedihkan kalau sampai seperti itu. Gitu. Jadi itulah salah satu tantangan. Ikhlas ya, harus ikhlas. Ikhlas itu Masya Allah, al-ikhlasiru min asrarillah la ya'lamuhul malaikah. Ikhlas itu adalah rahasia Allah yang malaikat Allah pun tidak pernah tahu hambanya itu ikhlasnya sampai kapan. Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu, apalagi ini berdakwah, sudah semuanya serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang menilai apa-apa yang kita sampaikan dalam dakwah ini. Jangan sampai ada tadi dongkol, riya ya Ustaz. Iya. Sehingga ngomong suatu saat yang lebih parah lagi, gimana tuh Ustaz? Kalau dia menyampaikan tapi tidak bisa melakukan. Allah. Itulah yang tadi Ustaz sebutkan. Allah sangat murka. Kabura maktana indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi mudah-mudahan kita semua menyadari kewajiban berdakwah ini ke Allah, karena Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebajikan itu, akibat dialah yang menyerukan, insya Allah. Nah, ini adalah marketing nih pemirsa. Jadi marketing menuju akhirat. Jadi betul. Ada marketing ini. Jadi multi level ya. multi level. Jadi mengajak yang banyak untuk orang, mengajak para kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Iya. Tanhauna 'anil munkar. Jadi dia menyampaikan kebaikan, kemudian ya. Biar dicatat sama pemirsa di rumah ya, pemirsa, dicatat apa yang tadi disampaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menyampaikan kepada seseorang yang dilanjutkan lagi. Itulah yang dimaksud dengan amal jariah. Tidak putus. Insya Allah meskipun kita sudah meninggal karena kita menyampaikan kebaikan itu, kita akan tetap mendapatkan pahalanya.
Berbahagialah para guru yang senantiasa mengajarkan kebaikan dengan cara yang baik kepada murid-muridnya. Ada satu riwayat nih Ustaz. Ya, gimana Ustaz? Jadi kelak di hari kemudian itu semua calon penghuni surga sebelum dia masuk dia berbaris dulu. Kemudian ternyata ketika malaikat Ridwan sudah memanggil untuk masuk, pada saat itu sudah berdirilah orang-orang yang dermawan, para ahli ibadah, kemudian orang-orang yang rajin berpuasa. Tapi ternyata semuanya tidak ada yang mau masuk. Ayo, masuk. Tidak ada yang masuk. Saya tidak layak masuk katanya. Saya tidak layak masuk. Kenapa? Ada yang lebih berhak masuk lebih dulu. Loh, siapa emang? Saya belum berani masuk ke surga sebelum yang mengajarkan saya kebaikan itu masuk lebih dulu. Masya Allah. Allahu Akbar. Gitu kan? Jadi kalau sudah seperti ini kondisinya, mari semua kita berdakwah, mengajak untuk kebaikan. Dan tadi Ustaz menyebutkan ini seperti multi level marketing, semakin kita menyampaikan kebaikan.